di tengah krisis ketidakpercayaan terhadap lembaga survei ya kemarin-kemarin ya Mas, saya ingin tanya sebetulnya survei itu bisa dimainkan nggak sih? Atau mungkin kan misalnya pasti kan Mas Burhan ada klien gitu ya, terus mereka mintanya begini, tapi kan sekali lagi data itu nggak bisa bohong Mas Burhan. Jadi anggapan orang di luar sana bahwa survei ini bisa dimainkan gitu, itu bisa nggak sih sebetulnya? Begini, secara normatif ya, kalau kita mengikuti kaidah akademik itu sebenarnya haram hukumnya ya mempermainkan data untuk kepentingan klien. Tapi saya juga tidak mau mengingkari ada beberapa pihak yang berani ngutak-ngatik angka. Tetapi saya jamin mereka yang berani ngutak-ngatik angka untuk mengentertain klien mereka itu usianya nggak bakal panjang. Ya. Karena bagaimanapun soal statistik itu salah satu fungsi dan keunggulannya adalah bisa direplikasi. Dan yang melakukan survei kan bukan hanya satu. Betul. Jadi udah pasti kalau ada ngutak-ngatik itu bisa di cross check dengan lembaga lain dan pasti akan ketahuan. Apalagi kalau datasetnya di share ke publik. Ya. Dan buat saya Rifana terlalu mahal harga yang harus saya bayar kalau misalnya saya main-main angka. Karena hidup mati saya ada di sini. Ya, jadi hidup mati dalam pengertian secara profesional maupun secara akademik. Ya. Secara profesional saya dan kawan-kawan sudah sejak tahun 99 ya memulai tradisi pendekatan kuantitatif. Kemudian kita sudah melebarkan pangsa pasar bukan hanya survei politik ya. Sebagian besar sekarang kita surveinya malah soal marketing research ya. Kemudian kita juga mulai mengembangkan bukan hanya in-person survei tatap muka tapi juga by phone, kemudian online ya. Kemudian secara akademik kolega saya dari kampus-kampus top di dunia itu apa yang akan mereka bilang kalau misalnya saya ngutak-ngatik ya. Jadi terlalu mahal. Tapi mungkin ada orang yang merasa pertaruhannya nggak semahal saya. Sehingga berani untuk cooking the numbers. Dan terus terang itu merusak reputasi survei secara keseluruhan. Jadi karena jadi digeneralisir. Dan di saat memang mereka tidak punya kewajiban untuk bergabung dengan salah satu asosiasi pollster yang mapan. Jadi akibatnya kemudian model kayak Persepi, asosiasi pollster itu nggak bisa memanggil mereka kan. Dan ini udah pernah kejadian Rifana tahun 2014. Betul. Sampai sekarang ada beberapa lembaga survei yang kemudian menampilkan quick count palsu. Itu kita ingat banget tuh. Itu yang umurnya nggak panjang ya. Nggak panjang. Umurnya udah hilang sekarang. Udah hilang. Sebagian udah dipecat sama Persepi. Ada yang coba hidup tetapi juga nggak laku. Tetapi coba bayangkan saat itu ya. Kalau mereka bikin quick count, kemudian bertentangan satu sama lain dan masyarakat turun ke jalan karena percaya terhadap quick count palsu mereka, itu mahal sekali harga yang harus kita bayar, terutama berkaitan dengan harmoni, stabilitas politik. Jadi saya marahnya bukan sekedar karena mereka merusak nama baik survei, tetapi trust publik dan bahayanya terhadap konsolidasi demokrasi dan seterusnya. Tapi ya beruntung ya, cepat sekali kita melakukan recovery, termasuk media-media juga makin selektif kan untuk mempublikasikan lembaga survei yang questionable. Mereka juga makin nggak mau kan. Tapi di sisi lain tadi kan Mas Burhan bilang ada beberapa mungkin surveyor yang cooking the numbers. Karena mungkin ya alasannya pragmatis begitu ya Mas ya. Tapi ada juga anggapan publik bahwa kemarin-kemarin survei itu keluar terus nih untuk memframing. Jadi untuk mengarahkan pemilih gitu. Mengkondisikan pemilih. Jadi kan punya psikologis ya bahwa oh kita milih aja nih yang unggul terus di survei gitu. Itu itu gimana Mas? Anggapan seperti itu harus diuji ya secara empirik. Jadi biar theoretically and empirically sound. Dan secara teoretik ada dua teori sebenarnya Rifana ya. Teori yang pertama namanya bandwagon effect. Teori yang kedua namanya underdog effect. Dan dua teori ini saling bertentangan berkaitan dengan publikasi survei apakah punya efek terhadap perilaku pemilih atau tidak. Bandwagon effect itu seperti yang Rifana bilang. Jadi kalau misalnya survei dirilis dan menampilkan siapa yang akan unggul, maka pemilih akan cenderung mengikuti kereta pemenang, bandwagon ya. Tetapi kebalikannya adalah justru pemilih akan simpati kepada mereka yang dipersepsikan akan kalah. Nah, secara empirik kita pernah menguji dua teori ini dan dua-duanya tidak kita temukan bukti yang meyakinkan
baik bandwagon maupun underdog. Jadi secara bandwagon kita tidak temukan bukti yang sangat meyakinkan yang mengatakan kalau misalnya calon akan diunggulkan menurut survei akan menang. Jadi nggak ada. Apa sebabnya? Sebabnya adalah yang tahu lembaga survei juga kecil. Yeah. Jadi yang tahu misalnya indikator politik, lembaga survei Indonesia, SMRC, itu antara 8-12%.